Bayangkan dirimu terbaring nyaman, napas perlahan dan dalam ketika malam mulai menyelimuti dunia di sekitarmu. Sekarang, bayangkan sejenak bahwa waktu mulai meluruh. Hari ini, tak lagi hari ini. Jam tak lagi berdetak untukmu. Dalam pikiranmu, kamu berjalan, pelan, tenang, menuju sebuah tempat yang asing, tapi kuno. Pasir terasa di bawah kakimu. Udara, panas, kering dan berat, seakan membawa bau lempung terbakar dan hembusan rempah dari kafilah yang jauh. Kamu tiba di sebuah kota kecil di tengah lautan gurun. Tempat ini bukanlah metropolis yang ramai. Namanya Mekah, tahun sekitar 570 Masehi. Bukan tempat yang ramah bagi orang asing. Mekah bukanlah tempat di mana kamu bisa sekadar berjalan-jalan tanpa tujuan. Kota ini keras, berdebu, terlilit konflik, dan air. Oh, air. Air adalah kemewahan. Mari kita mulai perjalanan sunyi dan perlahan ke dalam jantung dunia kuno, ke Mekah. Sebelum Islam dikenal dunia, ketika para dewa memiliki tempat di setiap batu, dan kehormatan ditimbang dengan darah. Tarik napas pelan. Lepaskan. Mari kita mulai dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan dirimu terbangun sebelum fajar. Masih gelap, hanya cahaya samar dari bintang yang memudar, digantikan rona lembayung langit timur. Udara pagi gurun sedikit lebih sejuk, tapi jangan salah. Panas akan segera datang, dan kamu harus segera mulai. Rumahmu sederhana, mungkin hanya bangunan dari batu dan tanah liat, dengan atap datar, dari anyaman daun kurma. Lantainya berdebu, tidak ada air mengalir, tidak ada jendela kaca. Kamu tidur di atas anyaman kulit, atau tikar, dari serat kurma. Bangun bukanlah pilihan, tapi keharusan. Hari ini, kamu harus mencari air. Ada sumur, tapi tidak dekat, dan air itu tidak bersih, hanya cukup untuk bertahan. Kamu bawa wadah dari kulit kambing, berat. Kosongnya pun sudah mengganggu pundak. Tapi kamu harus. Di jalan, kamu bertemu dengan anak-anak yang juga membawa wadah. Mereka tidak bicara banyak. Wajah mereka terlindung kain dari debu. Pasir kadang berterbangan. Bahkan di pagi hari, bau asin, kering, seperti logam yang diam di lidah. Begitulah irama hidup mereka. Dan sekarang, irama hidupmu. Mekah bukan kota dengan pemerintahan tunggal. Ia dikuasai oleh banyak klan atau suku. Yang paling kuat saat itu adalah Quraisy. Tapi Quraisy sendiri terpecah menjadi berbagai cabang dan keluarga besar. Konflik tidak selalu berupa perkelahian. Kadang hanya tatapan panjang di pasar. Kadang harga barang yang dinaikkan hanya untuk orang dari suku lawan. Kadang suara rendah dari orang tua yang berkata, "Jangan dekat-dekat dia." Namun konflik bisa meledak cepat dan mematikan. Satu kata yang salah, satu pandangan yang keliru bisa membuat darah tertumpah, dan kehormatan suku harus ditebus dengan unta, dengan emas, atau nyawa. Bayangkan berjalan menyusuri pasar yang padat. Suara kambing, ringkik unta, teriakan pedagang yang menjajakan kemenyan, kulit, gandum, atau manik-manik dari Syam. Namun di bawah semua itu, ada ketegangan diam dan menekan. Perempuan dalam bayang dan cahaya. Jika kamu terlahir sebagai perempuan, hidupmu lebih sempit. Kamu tak bisa sekadar berjalan bebas. Pandangan dunia Quraisy memenjarakan tubuh perempuan di balik dinding rumah. Tugasmu adalah menenun, membawa air, menjaga anak-anak, dan jika sudah waktunya dinikahkan kepada keluarga lain, sebagai alat persekutuan atau pembayaran utang kehormatan. Namun, ada kekuatan tersembunyi di balik tirai. Perempuan Quraisy, meski dibatasi, punya pengaruh dalam rumah. Mereka mengatur ekonomi kecil rumah tangga, dan kadang berdagang dari balik bilik. Dan jika kamu cukup kuat, cukup kaya, seperti Khadijah di masa mendatang, maka kamu bisa berdiri setara. Bayangkan dirimu duduk di sudut rumah menyulam kain, mendengar suara pasar dari kejauhan, udara panas, lengket. Tapi pikiranmu sibuk menghitung, hitungan gandum, hitungan dirham. Karena di balik sunyi, kamu tahu, kamu punya kuasa yang tidak semua orang lihat. Makanan, istirahat, dan malam yang tak sejuk siang hari, kamu makan roti tipis hasil campuran gandum, kasar dan air. Kadang ada kurma, kadang susu dari kambing. Daging adalah kemewahan,
bukan harian. Istirahat bukanlah kemewahan. Bayangkan kamu berteduh di bawah kain tipis. Dinding tanah menyerap panas. Waktu diam, tapi tubuh tidak. Dan saat malam tiba, bukan dingin yang menyegarkan, tapi sepi yang menggigit. Angin gurun membawa debu. Langit penuh bintang, tapi tak ada cahaya buatan. Hanya obor kecil dan suara langkah hewan malam di kejauhan. Begitulah hidup harian di Mekah. Panas, kering, lambat, tapi penuh ketegangan. Irama hidup mereka adalah irama bertahan. Dan di tengah kota yang keras ini, di antara rumah-rumah sempit dan lorong yang padat, tinggal seorang pria tua bernama Abu Thalib. Dia bukan orang terkaya, bukan pula yang paling kuat, tapi beban hidupnya tak kalah berat dari gurun yang mengelilingi Mekah. Mari kita pelajari kisahnya dan anak lelaki yang ia besarkan. Bayangkan seorang pria tua, wajahnya sudah digurat keriput oleh waktu dan panas. Janggutnya kelabu, matanya tajam, tapi lelah. Dialah Abu Thalib, anak dari Abdul Muthalib, salah satu tetua Quraisy yang paling dihormati. Namun, tidak seperti beberapa saudaranya. Abu Thalib bukan orang kaya. Rumahnya sederhana, pendapatannya dari sedikit perdagangan dan hasil ternak. Namun, ada sesuatu pada dirinya, suatu wibawa diam. Ia adalah pria yang kata-katanya dipercaya, bahkan ketika sakunya kosong. Pada suatu hari, seorang anak kecil dibawa ke rumahnya. Seorang yatim yang baru kehilangan ibunya, Aminah, dan sebelumnya telah kehilangan ayahnya. Namanya Muhammad. Bayangkan anak itu, masih kecil, tenang, matanya lebih dalam daripada usianya. Ia tidak banyak bicara, tapi memperhatikan segalanya. Abu Thalib menerima keponakannya itu bukan karena kewajiban, tapi karena sesuatu yang lembut dalam dirinya, rasa tanggung jawab yang tak bisa dijelaskan. Di rumah Abu Thalib, makanan tidak melimpah, anak-anak banyak, dan Muhammad hanyalah satu lagi mulut untuk diberi makan. Namun, anak itu tak pernah membuat masalah. Ia sering membantu, menimba air, menemani unta. Ia belajar diam-diam, seperti air yang menyusup celah batu. Saat musim dagang tiba, Abu Thalib meski sudah renta tetap memimpin kafilah. Dan suatu ketika, ia membawa Muhammad bersamanya ke Syam. Bayangkan perjalanan panjang itu. Gurun yang seperti lautan, angin panas, malam-malam tanpa api, tapi juga bintang-bintang yang membimbing. Di perjalanan itu, sang paman melihat anak ini bukan anak biasa. Ia tenang dalam badai, tahu kapan berbicara, dan tampak selalu berpikir. Tahun-tahun berlalu, anak itu tumbuh menjadi pria, menjadi suami, menjadi pemimpin dagang, dan akhirnya mengaku sebagai pembawa wahyu. Saat itu, semuanya berubah. Mekah tidak menyukai perubahan, dan Muhammad membawa hal yang mengancam segalanya: kepercayaan lama, struktur kekuasaan, dan sistem suku. Namun, Abu Thalib tetap bersamanya. Bayangkan posisinya. Seorang tua miskin, dikelilingi para elit Quraisy yang marah. Mereka mendesaknya berkali-kali. Ayahmu terhormat, Abu Thalib, tapi keponakanmu mencemari warisan itu. Bujuk dia, hentikan dia. Namun, Abu Thalib, meski tidak masuk Islam, berdiri di sisinya, melayangkan perlindungan dari struktur yang sangat menghargai garis keturunan dan kehormatan suku. Dan selama Abu Thalib hidup, Muhammad tidak disentuh. Tapi waktu berjalan, dan pada suatu malam yang sunyi, Abu Thalib meninggal. Bayangkan itu, rumah menjadi lebih dingin. Langit Mekah terasa lebih berat, karena dinding pelindung itu telah runtuh. Dan setelah itu, tekanan pada Muhammad menjadi lebih terang-terangan, lebih kejam, lebih telanjang. Abu Thalib tidak dikenang dalam sejarah sebagai pahlawan besar. Ia tak pernah memimpin perang, tak menulis ayat. Namun, tanpa dirinya, masa awal Islam mungkin tak akan pernah bertahan. Bayangkan dirimu berdiri di sisi makamnya. Pasir berhembus pelan, matahari tergelincir. Dan kamu tahu, kadang kekuatan terbesar datang dalam bentuk diam. Mekah yang dilindungi oleh struktur suku dan adat, juga dihuni oleh kepercayaan yang tak kalah tua. Di Tengah Kota, berdiri bangunan batu. Bentuknya sederhana, tapi hatinya penuh misteri. Mari kita berjalan pelan ke arah Ka'bah.
sebelum Islam menjadikannya pusat tauhid. Mari kita temui batu hitam dan ritual-ritual yang tak lagi kita kenal. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan malam telah turun di Mekah. Kota kecil ini senyap, tapi di tengahnya sebuah bangunan berbentuk kubus. Tak tinggi, tapi tak pernah sepi. Ka'bah. Ka'bah. Sebuah bangunan dari batu hitam yang kokoh dan tua, tidak dihiasi kemewahan, tidak dipenuhi ukiran rumit. Namun waktu itu, tempat ini adalah rumah bagi berhala-berhala. Sekitar 360 patung dari dewa-dewa suku memenuhi ruang di sekelilingnya. Setiap suku memiliki dewa pelindungnya. Lata, Uzza, Hubal, dan banyak lainnya. Ada yang berbentuk manusia, ada yang setengah hewan, ada pula yang hanya simbol batu. Bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah poros sosial dan ekonomi Mekah. Tempat di mana para pedagang bersumpah, para pemimpin suku berunding, dan kafilah dari jauh datang membawa persembahan. Tapi di salah satu sudut Ka'bah, tertanam sebuah batu yang berbeda. Berwarna gelap, bulat tak sempurna. Permukaannya mengilap, seperti pernah terbakar. Hajar Aswad, batu hitam. Banyak yang percaya batu ini berasal dari surga. Konon, dulu berwarna putih, tapi berubah karena dosa manusia. Bayangkan kamu mendekatinya, bukan dengan kegembiraan, tapi rasa hormat. Orang-orang menyentuhnya, bukan untuk keajaiban, tapi karena tradisi dan makna leluhur. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Apakah meteorit? Apakah simbol kuno dari pemujaan prasejarah, atau sesuatu yang diturunkan dari langit dalam narasi keimanan? Tapi di Mekah abad ke-6, batu itu adalah pusat ibadah saat itu, tidak satu. Setiap suku membawa tradisinya masing-masing. Ada yang tawaf mengelilingi Ka'bah, seperti yang dilakukan hari ini. Tapi ada pula yang melakukannya tanpa pakaian, dengan alasan murni, karena pakaian dianggap ternoda oleh dunia luar. Ada pula ritual bersiul dan bertepuk tangan, sebagai bentuk penghormatan. Beberapa membawa darah hewan, sebagian memandikan patung-patung dewa dengan minyak dan air zam-zam. Ada pula keyakinan pada jin, makhluk gaib, yang mendiami gua, pohon tua, dan tempat sunyi. Jika kamu melewati lembah sepi, kamu berbisik permisi. Jika kamu mendengar suara aneh, takut mengganggu mereka yang tak terlihat. Bayangkan tinggal di dunia seperti itu, di mana sains belum hadir, dan dunia masih penuh dengan bisikan dan bayangan, di mana mimpi dianggap pesan, dan bintang adalah petunjuk ilahi. Ka'bah saat itu memang sudah dihormati, tapi bukan sebagai rumah satu Tuhan, melainkan pusat pluralisme pagan, tempat kompromi antar suku dan kepercayaan. Bahkan peziarah dari Yaman, Syam dan Irak datang, membawa sesaji, mempersembahkan syair, dan mencari petunjuk di antara bisikan dukun dan tetesan dupa. Ka'bah bukan sunyi, tapi ramai dengan kepercayaan dan kebingungan. Dan seperti mata yang tertutup pelan menjelang tidur, Ka'bah berdiri sebagai saksi. Dibangun oleh tangan manusia, dipenuhi oleh dewa-dewa manusia, tapi kelak akan menjadi tempat sujud seluruh umat Islam. Namun di masa itu, Ka'bah adalah tempat yang penuh rahasia, penuh suara samar dan langkah kaki yang datang dari ratusan arah. Dan di balik semua itu, di balik para peziarah, para penyembah dan pemimpin suku yang berdoa dengan suara keras, ada dua dunia yang berbeda. Dunia para elit Quraisy yang kaya dan penuh kuasa, dan kehidupan rakyat biasa yang hanya bisa menatap Ka'bah dari kejauhan. Mari kita lihat seperti apa perbedaan hidup di antara mereka, di kota yang sama, di bawah matahari yang sama, tapi dengan nasib yang begitu berbeda. Mekah, meski tampak sederhana, jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Roma atau Ktesiphon, adalah kota penting di Jazirah Arab, bukan karena kekayaan sumber daya, tapi karena letaknya di jalur perdagangan utama antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Kafilah dagang tak pernah sepi. Mereka membawa kain, rempah, minyak, dupa, bahkan budak, dan yang menguasai lalu lintas ini adalah segelintir keluarga Quraisy. Bayangkan sebuah rumah dari batu putih, tinggi, dengan halaman luas yang jarang dilihat oleh rakyat biasa. Dindingnya bersih, ada permadani Persia, dan aroma kapur berus yang mahal memenuhi udara.
Di dalamnya, hidup keluarga Abu Sufyan, seorang pedagang besar, tokoh Quraisy, dan kelak penentang utama Muhammad, sebelum akhirnya berbalik arah. Anaknya, Muawiyah, bahkan akan menjadi pendiri dinasti Umayyah kelak. Mereka tidak perlu menimba air, tidak perlu menawar di pasar. Mereka memiliki budak, pelayan, bahkan penjaga. Pakaian mereka dari kain Mesir. Mereka menyisir rambut dengan minyak, berdandan dengan cermin perunggu, dan berbicara dengan suara berat penuh wibawa, seperti tak pernah mengenal lapar. Di bawah terik matahari yang sama, ada kaum biasa, para penambal sandal, para penggali sumur, wanita tua yang menenun tikar, anak-anak kurus yang berlarian tanpa alas kaki, mencari bayangan di bawah unta yang parkir. Bagi mereka, malam bukan waktu istirahat, tapi waktu kerja kedua, menjaga perapian, menjaga pintu rumah, menjaga dagangan orang lain. Bayangkan mereka tertidur di atas pasir, dengan tikar tipis sebagai alas dan langit sebagai atap. Dan ketika waktu ibadah tiba, semua menuju Ka'bah. Yang kaya berjalan perlahan, penuh percaya diri, menyumbangkan hewan kurban yang besar. Yang miskin datang dengan tangan kosong, mungkin membawa hanya sebongkah garam atau kurma, dan berdoa dengan bisikan. Tapi setelah itu, mereka kembali ke dunia masing-masing. Yang satu berpesta, yang lain menunggu roti keras dari sisa-sisa bazar. Bayangkan betapa sunyinya rasa tidak setara. Bukan karena hukum, tapi karena takdir yang diam-diam dipercaya sebagai kenyataan. Namun, ada pula mereka yang berada di antara orang-orang yang tak sepenuhnya elit, tapi juga bukan rakyat biasa, seperti Abu Talib yang telah kita bahas, atau Khadijah, seorang perempuan mandiri dan kaya, tapi tetap manusiawi. Atau bahkan Muhammad sendiri yang dibesarkan dalam kesederhanaan, tapi diberi tempat dalam dunia dagang para elit karena kejujurannya. Dan dalam retakan antara dua dunia itu, suara kebenaran pertama mulai bergema, pelan, tapi cukup untuk membuat semua mulai gelisah. Sekarang, malam benar-benar turun di Mekah. Lampu-lampu minyak dipadamkan. Pasar sunyi, kafilah berhenti, dan kota itu yang terasa begitu keras, begitu asing, perlahan-lahan kembali ke dalam keheningan gurun. Bayangkan dirimu duduk di atas batu hangat yang masih menyimpan panas matahari, menatap bintang-bintang yang tak terhitung. Suara terakhir unta mengunyah jerami, dan angin malam membelai ujung kainmu. Kamu telah berjalan melalui debu, konflik, kepercayaan, dan kontras. Melihat dunia yang pernah nyata, yang keras, namun membentuk fondasi bagi sesuatu yang akan mengguncang dunia. Dan kini, biarkan sejarah menjadi bantal yang halus, tempat kepalamu bersandar malam ini. Selamat beristirahat di antara pasir waktu dan mimpi yang terhembus dari gurun kuno. Selamat tidur, dan sampai bertemu di perjalanan sejarah berikutnya.